Nah, jadi gini, kita fokus kepada poin yang ini. If bearish, we must be above the opening price at midnight. If bearish, we must be above the opening price at midnight. If bullish, we must be below the opening price at midnight. Ini yang kita mau fokus dulu. Coba kita dengerin sedikit. Weekly range. If bearish, we must be above the opening price at midnight. If bullish, we must be below the opening price at midnight. There must be obvious lower time frame liquidity. Ya, jadi sebentar. Jadi kalau kita lihat di chart, ini kan ada garis biru putus-putus, biru tua dan biru muda. Biru tua ini pembatas hari, biru muda ini New York Midnight Open jam 11 WIB. Saat ini summer. Nanti kalau winter dia akan geser ke jam 12 WIB. Jadi kalau arah harganya bullish di saat setelah jam 11 WIB, harga itu harus turun dulu, manipulasi ke bawah untuk kemudian naik. Sebaliknya saat harga bearish setelah lewat jam 11 WIB, harga itu harus mengambil likuiditas di atas dulu baru untuk kemudian turun. Contoh lagi di hari sebelumnya nih, hari Rabu, harga bearish dia setelah jam 11 WIB, garis biru putus-putus ini yang biru muda, dia harus naik dulu mengambil likuiditas di atas untuk kemudian turun. Ini hari Selasa. Hari Selasa walaupun accumulation, dan ini sebenarnya manipulasinya sudah terjadi di pagi hari di Asia Session. Dia gagal break up, kemudian dia gagal breakdown, manipulasi bullish ke bawah, panah biru, kemudian dia naik. Nah, tapi tetap selewat jam 11, dia sekali lagi di sini turun masuk ke dalam di bawah New York Midnight Open. Sebentar gua zoom in. Di sini dia masuk ke bawah New York Midnight Open lagi, kemudian bergerak naik, mengambil high ini. Lalu dia turun menciptakan low di sini, walaupun ini nggak gitu jelas karena kecil banget perbedaannya antara candle merah dan candle hijau sebelah kanannya. Tapi ini nonetheless ini adalah sebuah swing low, kemudian menciptakan lower high, lower low, dan ini lower low ini yang terakhir itu masuk di bawah New York Midnight Open atau garis biru putus-putus ini yang horizontal. So this is the manipulation down, which is bullish untuk harga kemudian naik. Jadi hari apa ini hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa itu ya beginilah, nggak bagus buat trading karena akumulasi. Di hari Seninnya sama lagi ini. Jadi ini garis biru putus-putus vertikal, yang biru muda ini adalah jam 11 WIB atau New York jam 12 pagi. Setelah New York Midnight Open, harga bergerak naik, mengambil area likuiditas di atas. Dalam hal ini adalah candle range high 1 jam. Kemudian CISD di sini. CISD, harga pullback ke dalam area order block ini untuk kemudian terjun. Ya, jadi inilah pentingnya jam 11 WIB. Jadi setelah jam 11 WIB kita cari aja dia manipulasinya ke atas atau ke bawah supaya kalian tuh kerja nggak perlu seharian. Dan ini juga solusi buat yang bangun siang, jadi biar rezeki nggak kepatok ayam.
miss gerakan di Asia Session, masih dapat gerakan di pasca New York Midnight Open. Apakah setiap hari akan seperti ini? Enggak juga. Gua kasih lihat satu contoh di mana dia nggak jelas manipulasinya pasca New York Midnight Open. Nah ini kalau di time frame 1 jam ini tidak jelas nih hari Jumat nih. Ini harus turun time frame kecil. Mana tadi hari Jumat gua nggak perhatiin. Ini ya. Ya ini. Ini harus turun time frame kecil nih. Karena kalau di time frame 1 jam ini ngambil nggak ya? Bisa jadi sih yang ini nih. Tapi ini harus diukur nih apakah ini lebih tinggi atau sudah melewati ini atau belum. Yuk kita ukur. Jadi yang ini di level tertingginya 3363, yang ini gila ya, tipis banget, setan bener. Inilah algoritmik. Jadi yang merah itu lebih rendah dari yang hijau, berarti ini sudah single candle double purge nih. Terus konfirmasinya di candle merah ini, dia CISD, tipis banget ya. Yuk kita gedein. Oke, jadi ini manipulasinya. Tapi kalau dia bearish, dia harus ambil bawah dulu, baru ambil atas. Nah ini kalau satu candle ambil atas bawah, jadi memang kurang jelas. Tapi ada teori PO3, PO3 atau OLHC, OHLC itu adalah gini. Kalau candle bullish katanya dia pembentukannya harusnya tuh open, low, high, close. Ini kan candle bullish nih yang hijau. Jadi dia open, low dulu, high, baru close. Which means kalau berdasarkan tanpa kita bedah ke time frame kecil, berdasarkan ini aja kita tahu bahwa ini dia sebetulnya ambil bawah dulu, ambil atas, kemudian closingnya di bawah. Ya. Jadi berdasarkan ini aja ini sah manipulasi bearish. Nah, tapi kita coba bedah time frame kecil biar nggak penasaran. Terus ini konfirmasinya nih candle hijau dimakan candle merah ini. CISD. Jadi kita entry di penutupan candle merah, stop loss di ujung atas. Perlu nggak dibedah? Ini hari apa ini? Tanggal 25 hari Jumat. Yuk kita coba lihat time frame 5 menit. Tanggal 25 hari Jumat. Wah, kemana hilang tadi? Oh ini nih. Tapi belum gue tandain dong 1 jamnya. Tandain dulu 1 jam. Tampillah kau di time frame kecil 5 menit. Terus kita tandain candle range low dan high-nya. Ini garis biru yang atasnya hapus, biar nggak bingung. Terus kita turun lagi time frame 5 menit. Kita kembali ke tanggal 25. Nah ini dia.
Jadi ini candle range high-nya, time frame 1 jam. Ini candle range low-nya. Harga mengambil, nah emang kalau di breakdown ternyata dia tuh ambil atas dulu, baru ambil bawah. Oke. Tapi di sini kita ada ini di 5 menit. Dan ingat ini adalah mana tuh garis biru putus-putus. Nah ini gua rapihkan dulu. Ini nggak perlu hapus. Ini hapus. Jadi di time frame 5 menitnya kita mendapatkan seperti ini. Kita ukur lagi ini. Ini sudah diambil sama ini. Jadi ini adalah New York Midnight Open. Ini garis biru putus-putus horizontal, biru tua. Ini adalah level New York Midnight Open. Kalau bearish, harga harus berada di atas New York Midnight Open untuk kemudian dia turun. Jadi harga naik mengambil likuiditas di atas untuk kemudian terjun. Jadi ini double purge, dia sudah break ke bawah, gagal break, garis orange, kemudian dia naik mengambil likuiditas di atas, gagal break up. Ini bisa dilihat levelnya, selisihannya 0,04, gila ya, algoritmik. Jadi si harga tuh ngelewatin high ini hanya 0,04, kemudian gagal break up turun. Nah kalau di time frame 5 menit konfirmasinya kita menunggu ini di breakdown. Ini CSD, harga break ke bawah, pullback, turun, pullback sekali lagi. Nah di sini ada manipulasi lagi, gagal breakdown, mengambil likuiditas di atas, sekali lagi masuk di atas New York Midnight Open, baru dia terjun. Jadi beginilah cara penggunaan New York Midnight Open dan rule bahwa harga kalau bullish harus berada di bawah New York Midnight Open, kalau bearish di atas New York Midnight Open. Kadang kita memang harus turun time frame kecil untuk mencari manipulasinya. Dan sekarang itulah yang menjadi kendala, kalau itu bisa kelewat ya begitu, karena harus bedah ke time frame kecil, saat kapan terjadinya kan kita nggak tahu tuh. Itu yang bikin oh shit kelewat gitu. Jadi antara eksekusi dan teori itu tidak semudah itu, harus fokus. Ini hari Kamis minggu lalu, jadi 2 minggu lalu lah, hari Kamis tanggal 24 Juli, ini nggak jelas. Di sini tidak ada manipulasi di time frame 1 jam. Di time frame kecil pun udah gue cari nggak ada. Kita kasih penanda vertical yellow line, terus kita turun time frame kecil. Di 1 jam ini jelas nggak ada manipulasi ya. Kita turun time frame kecil tanggal 24 Juli. Terus kita cari mana garis yang tadi kita udah gambar, mana tuh. Jangan-jangan nggak tampil di time frame menit, capek deh.
Sebentar. Nah, kan minutes matiin bodoh. Turun lagi 5 menit. Let's go back there. Tanggal 24. Ini dia. Jadi ini jam 11 WIB atau jam 12 pagi New York. Ini garis putus-putus biru tua adalah New York Midnight Open level. Harga naik ke dalam di atas New York Midnight Open ya. Di sini naik, di sini naik lagi sekali lagi melewati New York Midnight Open ya ke atas. Tapi di sini tidak membentuk, at least nggak ada yang gue lihat. Paling ini nih, sekilas. Nanti coba kita ukur. Cuma karena compression, candle-nya kecil-kecil, ini mudah sekali kita miss nih. Manipulasinya yang gue duga ini sih. Single candle 5 menit. Single candle double purge. Coba kita lihat. Kita gedein. Tapi ini udah body break kayaknya. Nah sayang di akun ini gue nggak bisa turun time frame kecil, detik. Tapi kita akan coba lihat time frame 1 menit. Cuma ya gila aja sih kalau lu sampai harus kupas ke time frame 1 menit buat dapetin manipulasinya sih. It's crazy man. Pasti kelewat lah, nggak mungkin. Ini nggak diambil, ya kan? Andaikan harga melewati atas ini, inilah manipulasinya. Jadi harga turun, membentuk higher high, tapi gagal break up ini, turun. Tapi ini dia nggak ambil ini. So, mungkin ini di time frame 1 menit. Kita coba lihat yuk. Time frame 1 menit 24 Juli. 24 Juli jam 11. Ini dia. Nah, di time frame 1 menit gila manipulasinya. Jadi dia ambil bawah, gagal breakdown, ambil atas, naik di atas garis biru putus-putus, garis biru horizontal ini putus-putus ini, New York Midnight Open-nya, levelnya. Turun, naik di atas NYMO Open. Terus gagal break up CISD time frame 1 menit di sini. Terus kemudian pullback, masuk ke dalam order block. Jadi ini ada order block yang terbentuk setelah CISD. Dan ada rejection block, wick panjang ini. Ya, di 1 menit gila lo harus pantau 1 menit. Begitu lewat jam 11 which is here, lo pantau deh tuh 1 menit. Lo cari dah tuh. Ya, tapi teorinya begini, tinggal pelaksanaannya lo sanggup atau enggak menjalaninya, mengeksekusinya, is up to you. This is the theory, everything works. Konsep waktu, konsep likuiditas, dan trigger. Jadi sama seperti BBMA, ini ada analisa, konsep analisa, ada trigger partnya. Jadi ada 2 bagian, analisa dan trigger. Triggernya apa? Triggernya adalah manipulasi berupa double purge dan konfirmasi terhadap manipulasi itu berupa change in state of delivery. Itu triggernya. Analisanya apa? New York Midnight Open level.
dia manipulasinya ke atas atau bawah dari si New York Midnight Open ini. Oke. Udah 20 menit aja nih video. Ya udah, begini aja ya sharingan gue. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan gue udah cukup kasih banyak contoh untuk kalian yakin ini benar bekerja. Cuma ya gitu, ada hari-hari di mana jelas, ada hari-hari di mana dia mens kagak jelas. Ya, tapi in majority setelah tadi gue kasih contoh-contoh dari hari Jumat kemarin sampai ke hari Kamis 2 minggu lalu, di time frame 1 jam itu banyakkan jelasnya daripada nggak jelasnya. Oke? Good luck guys.